ubi jalar atau yang biasa disebut dengan ubi rambat, ubi manis, ubi jawa, ubi jenderal, petatas, ketela, atau ketela rambat adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi yang tinggi. Di Afrika, umbi dari ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Ubi jalar termasuk ke dalam jenis tanaman umbi-umbian. Tanaman ini kaya akan karbohidrat dan sumber nutrisi lainnya. Secara umum, ubi jalar memiliki cita rasa manis yang menggugah selera. Tekstur ubi jalar juga khas sehingga cocok dijadikan menu pengganti untuk makanan pokok sehari-hari. Menurut Purwo, ubi jalar atau ketela rambat diduga berasal dari benua Amerika. Para ahli botani dan petani memperkirakan daerah asal ubi jalar adalah Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika Tengah. Di dalam ubi jalar terdapat kandungan nutrisi yang terdiri dari air 8,1 gram, kalori 76 kilokalori, protein 1,37 gram, lemak 0,14 gram, karbohidrat 17,7 gram, serat 2,5 gram, gula 5,74 gram, kalsium 27 mg. Subsistem input. Sumber-sumber perolehan sarana produksi. Sarana produksi pertanian diperoleh petani ubi dengan sistem pembelian di toko pertanian setempat atau pemberian dari kelompok tani dan petani lain. Subsistem ini meliputi penyediaan bibit, pupuk, pestisida, dan sarana produksi pertanian lainnya. Untuk menunjang kegiatan produksi pada subsistem on-farm ubi, penyediaan bibit didapat dengan cara pengipukan ubi setek hasil produksi sebelumnya atau hasil produksi petani lain. Jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea, TSP, KCL, NPK, dan Poska, serta pupuk cair. Pupuk urea, TSP, KCL, NPK, Ponska, dan pupuk cair dapat dibeli di toko pertanian terdekat dan Poktan. Sedangkan pupuk kandang diperoleh dari kotoran hewan ternak yang dipelihara sendiri oleh petani atau dibeli dari peternak di daerah sekitar. Selain itu, beberapa petani memanfaatkan sisa tanaman yang tidak dipanen untuk dijadikan sebagai pupuk kompos, di mana sisa tanaman ini diolah bersama dengan tanah. Pemanfaatan sisa ini menjadikan tanah menjadi lebih gembur. Alat-alat pertanian yang digunakan meliputi cangkul, koret, gunting, dan alat-alat lainnya. Pada pertanian modern, para petani sudah menggunakan teknologi canggih seperti traktor dan mesin tanam otomatis untuk menanam ubi tersebut. Alat pertanian ini diperoleh dari toko besi ataupun toko pertanian. Kendala dalam pengadaan sarana produksi. Permasalahan yang dihadapi para petani ubi jalar pada subsistem input adalah sumber daya berupa modal usaha yang terbatas untuk membeli sarana produksi, sehingga input produksi seperti pupuk tidak selalu dibeli setiap musimnya, melainkan hanya dapat dibeli jika modal usaha hasil panen sebelumnya sudah kembali. Subsistem on-farm. Proses produksi dan teknologi proses usaha tani ubi dilakukan di lahan terbuka, mulai dari proses pembibitan sampai dengan pemanenan. Proses budidaya ubi jalar secara umum meliputi pembibitan, pengelolaan lahan, pembuatan guludan, penanaman, pengairan, penyulaman, dan pembongkaran sementara, penyiangan, pembalikan batang, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan pemanenan. Yang pertama, pembibitan varietas yang ditanam oleh petani di wilayah
adalah ubi jalar varietas Aceh Kuningan. Alasannya dikarenakan varietas tersebut lebih cepat dipanen dibandingkan varietas lainnya. Jenis ini dapat dipanen lebih cepat dibandingkan jenis ubi lainnya, yaitu dalam kurun waktu 3-5 bulan. Selain itu, varietas Aceh juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain produktivitasnya tinggi, mudah ditanam, ubi besar, dan kecocokan dengan lahan. Terdapat 3 metode yang digunakan petani untuk memperoleh bibit ubi jalar, yaitu dengan cara pengipukan atau melakukan pembibitan sendiri hasil produksi sebelumnya atau hasil petani lain. Mayoritas petani menggunakan bibit dari hasil panen sebelumnya, namun banyak juga yang melakukan pengipukan untuk pembibitan. Pembibitan dengan cara pengipukan dimulai dengan menanam ubi di lahan penunasan. Umbi yang ditanam adalah umbi dengan ukuran besar dan sehat. Setelah 2-3 bulan, tunas yang tumbuh dipotong dan dipindahkan ke lahan yang lebih luas. 3 bulan kemudian, ubi sudah dapat digunakan sebagai bibit dengan cara memotong bagian pucuk atau batang tunas tersebut. Bibit hasil pengipukan dapat digunakan hingga 3 generasi. Bibit yang diperoleh dari produksi sebelumnya atau hasil produksi petani lain gunakan stek pucuk atau stek batang. Pemetikan stek pucuk dan batang tersebut diperoleh dari ubi jalar yang sudah berumur kurang lebih 2 bulan. Pemetikan dilakukan dengan menggunakan gunting dan mayoritas petani melakukannya di pagi hari. Untuk stek yang digunakan sepanjang 25-30 cm. Perbanyakan dengan stek batang dan pucuk memiliki kelemahan, yaitu terjadi penurunan hasil pada turunannya sehingga maksimalnya hanya 3-5 generasi yang dapat digunakan sebagai tunas untuk penanaman berikutnya. Kedua, pengelolaan lahan dan pembuatan guludan. Pengelolaan lahan bertujuan untuk memperbaiki sifat dan menstabilkan kondisi tanah dari kondisi sebelumnya. Maka saat pembuatan guludan, tanah diberikan pupuk kandang untuk menambah unsur hara dalam tanah. Yang ketiga, penanaman ubi jalar yang dilakukan petani adalah biasanya sistem monokultur, yaitu merupakan sistem di mana dalam satu lahan itu hanya ditanami oleh satu jenis varietas. Penanaman ubi jalar dilakukan pada bulan November dan Maret. Jarak penanaman bibit ubi itu antara 0-30 cm. Teknik penanaman stek ubi jalar ditanam dengan posisi miring terhadap tanah dan mendekati posisi tertidur. Alasan yaitu karena posisi tersebut agar menghasilkan umbi dengan jumlah yang lebih banyak. Keempat, pengairan. Pengairan bertujuan untuk memberikan atau menambah unsur hara dan mineral pada tanaman, terutama pada musim kemarau. Petani mengandalkan air hujan sebagai sumber utama untuk mengairi lahan. Jika musim kemarau datang, biasanya petani mengairi lahan ubi jalar melalui irigasi yang berasal dari waduk atau sungai. Waktu pengairan perlu dilakukan secara rutin, yaitu dilakukan hingga tanaman berumur 1-2 bulan. Pengairan baru dihentikan pada umur 2-3 minggu sebelum panen. Penyulaman merupakan proses penanaman kembali tanaman di lahan dikarenakan tanaman sebelum tidak dapat tumbuh atau afkir. Cara penyulaman yaitu dengan cara mencabut tanaman yang mati, kemudian mengganti dengan tanaman baru. Penyulaman dilakukan oleh para petani pada waktu 1 minggu setelah tanam. Pembongkaran sementara merupakan proses pembukaan kembali sisi-sisi guludan ubi jalar. Pembongkaran guludan selanjutnya didiamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, bongkaran tersebut ditaburkan pupuk kandang di kedua atau sisi dan pupuk NPK di sisi lainnya. Jika ingin menggunakan kemudian bongkaran kembali ditutup.
Tujuan dilakukan pembongkaran sementara agar dapat memberikan ruang masuk cahaya matahari ke dalam tanah sehingga dapat menjadikan ukuran ubi lebih besar dan menyuburkan tanah. 7. Penyiangan. Penyiangan adalah proses pencabutan gulma di sekitaran tanaman ubi. Penyiangan dilakukan agar tanaman ubi dapat memperoleh unsur hara dan cahaya matahari dalam jumlah cukup tanpa tersaingi oleh tumbuhan lain. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah tanaman berumur 2-4 minggu. 8. Pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan terpenting dalam berusaha tani ubi jalar. Pupuk yang banyak digunakan dalam berusaha tani ubi jalar antara lain pupuk kandang, pupuk urea, dan pupuk Ponska. Pupuk kimia lainnya seperti pupuk NPK, TSP, dan KCL jarang digunakan oleh petani. Pemberian pupuk jenis padat dilakukan dengan membuat alur pada guludan dengan kedalaman 5-10 cm. Kemudian pupuk ditaburkan sambil ditimbun dengan tanah. 9. Pengendalian hama. Pengendalian hama tanaman ubi jalar dilakukan sesuai kondisi hama penyakit yang menyerang tanaman. Pengendalian menggunakan pestisida dilakukan jika tanaman yang diserang lebih dari 10%. Sedangkan jika hanya sedikit hama penyakit yang menyerang hanya dilakukan dengan penanganan, pemangkasan, atau mencabutnya. Hama penyakit yang sering menyerang tanaman ubi biasanya adalah lunas dan ulat. Penyebabnya adalah perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya, sehingga hama dan penyakit berkembang. 10. Pemanenan ubi jalar. Pemanenan ubi jalar biasanya dilakukan pada umur 3-5 bulan. Semua petani menjual hasilnya langsung di lahannya dengan biaya yang ditanggung oleh poktan atau tengkulak selaku pembeli. Adapun kegiatan pemanenan antara lain pemetikan daun untuk bibit dan pakan, penggalian ubi jalar, pembersihan ubi dari tanah, pengumpulan dalam karung, pengangkutan hasil panen ke jalan. Umumnya tengkulak hanya membeli ubi dengan kualitas terbaik dan sisanya akan dibiarkan begitu saja di lahan. Subsistem pasca panen. Ubi jalar yang sudah memasuki masa panen dipanen menggunakan cangkul, kemudian ubi dibersihkan dari tanah yang melekat. Selanjutnya ubi yang berukuran besar dimasukkan ke dalam karung. Untuk selanjutnya dibawa ke gudang pengumpulan untuk ditimbang beratnya. Tidak ada kriteria pasti untuk mengelompokkan ubi ke dalam kategori baik. Yang terpenting ubi berukuran besar dan tidak terserang hama. Ubi yang berukuran kecil dan masih berkualitas baik biasanya dimanfaatkan menjadi tepung ubi, sedangkan kualitas buruk dibiarkan di lahan. Subsistem pemasaran. Penjabaran dari setiap saluran pemasaran dalam usaha tani ubi jalar adalah sebagai berikut. Yang pertama, petani ubi ke konsumen akhir. Saluran pemasaran ini merupakan saluran terpendek dari sejumlah saluran pemasaran yang ada. Petani ubi dalam saluran ini langsung menjualnya kepada konsumen akhir yang langsung membeli di lahan. Yang kedua, petani ubi tengkulak mengecer konsumen akhir. Pada saluran pemasaran kedua, petani ubi menjual hasil panennya kepada tengkulak yang datang langsung ke lahan petani. Petani yang menjalankan saluran ini adalah petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Tengkulak selanjutnya menjual ubi ke pengecer di pasar terdekat. Selanjutnya, ubi dibeli oleh konsumen akhir. Harga beli ubi ditentukan oleh tengkulak. Yang ketiga, petani ubi tengkulak, pedagang besar, pengecer, konsumen akhir. Pada saluran pemasaran ketiga, petani ubi menjual hasil panennya kepada tengkulak. Saluran ini pun dilakukan oleh petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Harga beli ubi ditentukan oleh tengkulak. Selanjutnya, tengkulak akan menjualnya ke pedagang besar di pasar. Pedagang besar kemudian menjualnya ke pengecer. Selanjutnya, ubi dibeli oleh konsumen akhir. Yang keempat, petani ubi, poktan, pabrik saos, pedagang besar, pengecer, konsumen akhir. Saluran pemasaran ini
merupakan saluran pemasaran terpanjang dari saluran pemasaran yang ada. Dalam saluran ini, ubi yang dijual ke Poktan selanjutnya dijual ke pabrik saus yang sudah menjalin kerjasama dengan Poktan. Saus ini kemudian dijual ke pedagang besar, dilanjutkan ke pengecer dan konsumen akhir. Harga beli ubi oleh Poktan mengikuti harga ubi yang berlaku di pasar. Petani yang kelima, petani ubi, Poktan, pengecer, konsumen akhir. Pada saluran ini, petani menjual ubi hasil panennya kepada Poktan, baik dalam bentuk ubi segar maupun dalam bentuk sawutan ubi yang diparut dan dikeringkan. Selanjutnya, Poktan mengolah ubi segar dan sawutan tersebut menjadi tepung ubi. Tepung ubi selanjutnya dijual ke pengecer, selanjutnya dijual lagi kepada konsumen akhir. Yang keenam, petani ubi, pengecer, konsumen akhir. Petani ubi menjual langsung kepada pengecer di pasar terdekat. Adapun dalam bentuk bagan saluran pemasaran komunitas ubi jalar, petani yang menjual hasil panennya tengkulak hanya bertindak selaku price taker karena bargaining position petani ubi jalar di daerah yang masih lemah, sehingga mereka hanya menerima harga yang ditentukan oleh tengkulak, sedangkan hanya sebagian kecil dari petani yang berada di daerah yang menjual langsung ke pasar. Kendala permasalahan yang dihadapi petani pada subsistem pemasaran adalah harga jual ubi yang fluktuatif, sehingga saat suplai ubi di pasar melimpah dan menyebabkan harga ubi sangat rendah, petani enggan untuk memanen ubi dan membiarkannya saja di lahan. Harga yang fluktuatif ini juga menyebabkan modal yang dikeluarkan petani pada musim sebelumnya tidak kembali, sehingga petani kesulitan untuk membeli input produksi di musim tanam berikutnya. Keadaan tersebut dapat diatasi petani dengan memberikan nilai tambah pada ubi jalar, sehingga saat suplai ubi meningkat, petani dapat mengolahnya menjadi produk lain seperti tepung dan keripik ubi jalar. Subsistem pendukung. Lembaga pendukung yang terdapat dalam usaha tani ubi jalar adalah kelompok tani penyuluh dari Dinas Pertanian melalui PP3K dan Institut Pertanian. Kelompok tani berperan dalam pengadaan input produksi usaha tani ubi jalar seperti bibit dan pupuk kimia, pemasaran ubi jalar baik dalam bentuk fresh maupun produk maupun olahan, pelatihan budidaya maupun pengelolaan ubi jalar, dan memfasilitasi penyuluhan serta pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Institut Pertanian. Ketiga lembaga ini sangat berpengaruh bagi perkembangan usaha tani ubi jalar, baik dalam hal budidaya maupun pasca panen. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys.